Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, Roh Kudus membawa kepada keintiman dengan Allah. Roh Kudus memimpin dalam peperangan rohani. Dengan judul renungan, Iblis telah dikalahkan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Yohanes 3, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10, dengan ayat utama pada 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu. Kami masih boleh dapat berkumpul untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima kebenaran-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang tidak lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika Yohanes menuliskan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10, firman ini dituliskan dengan nada seorang gembala yang sedang menjaga jemaat dari penyesatan. Yohanes tidak berbicara dengan bahasa yang ambigu. Dia berkata, "Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu." Peringatan ini diperlukan karena selalu ada ajaran yang ingin memisahkan iman dari ketaatan, memisahkan pengakuan akan Tuhan dari kekudusan, dan kasih karunia dari pertobatan. Yohanes menolak semua kepalsuan itu. Orang yang benar dalam Kristus akan berjalan dalam kebenaran. Bukan karena perbuatannya membuat ia dibenarkan, tetapi karena Kristus yang membenarkannya juga memperbaharui hidup. Disinilah Yohanes membedakan anak-anak Allah dengan bukan anak-anak Allah. Ukurannya bukan dari kata-kata rohani, bukan jabatan pelayanan, bukan seberapa fasih seseorang berbicara tentang doktrin. Yohanes menyampaikan, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Perbuatan benar adalah buah dari hidup yang telah dilahirkan oleh Allah. Iman yang hidup tidak akan diam saja. Iman itu bergerak, berbuah, membenci dosa, dan belajar mengasihi apa yang Allah kasihi. Sebaliknya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ini bukan berarti orang percaya sejati tidak pernah jatuh dalam dosa. Yohanes sendiri sebelumnya berkata bahwa jika kita mengaku tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Yang dimaksud adalah kehidupan yang berkompromi dengan dosa. Ada perbedaan besar antara jatuh dalam dosa dan tinggal di dalam dosa. Orang percaya dapat jatuh, tetapi ia tidak bisa diam di dalam dosa. Ia akan berduka cita, bertobat, dan kembali kepada Kristus. Tetapi orang yang memelihara dosa dan menolak pertobatan sedang memperlihatkan bahwa hatinya belum tunduk kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Yohanes menyampaikan, anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa sebagai catatan kesalahan, tetapi juga untuk menghancurkan kuasa doa sebagai perbudakan.
Iblis telah dikalahkan oleh Kristus sendiri. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus meremukkan kuasa si jahat. Iblis masih bisa menggoda, tempting, menuduh, menakut-nakuti. Tetapi ia bukan lagi tuan atas mereka yang ada di dalam Kristus. Karena itu peperangan rohani orang percaya berasal kemenangan Kristus yang sudah digenapi. Ketika iblis menuduh, Injil menjawab, Kristus telah mati bagi kita. Ketika iblis menakut-nakuti, Injil berkata, kita telah menjadi milik Allah. Ketika iblis menggoda kita untuk kembali kepada dosa lama, Roh Kudus mengingatkan bahwa kita telah dilahirkan dari Allah. Benih ilahi tetap ada di dalam orang percaya. Roh Kudus tidak hanya memberi dorongan rohani, Ia membawa kita kepada keintiman dengan Allah, membuat kita mengenal Allah sebagai Bapa, memimpin hidup sebagai anak-anaknya, dan memampukan kita untuk berdiri teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kemenangan Kristus tidak membuat kita pasif. Efesus 6 ayat 11 memanggil kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan kata bertahan. Orang percaya tidak dipanggil untuk panik, tetapi untuk berdiri teguh. Kita berdiri dengan kebenaran, keadilan, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, firman Allah, dan doa. Semua itu bukan perlengkapan buatan manusia. Itu adalah perlengkapan kasih karunia yang Allah sediakan di dalam Kristus. Karena itu kita tidak melawan iblis dengan keyakinan diri atau suara keras. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Urutannya tidak boleh dibalik. Kita tunduk dulu kepada Allah, baru melawan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh Kristus. Maka melawan iblis berarti berdiri di bawah otoritas Allah, berpegang pada Injil, menolak dusta dengan kebenaran firman, dan tidak memberi ruang bagi dosa. Peperangan ini juga tidak dijalani sendirian. Allah memberi gereja sebagai persekutuan orang percaya. Di dalam tubuh Kristus, kita saling menegur, menguatkan, mendoakan, dan menopang. Persekutuan yang benar bukan tempat untuk menyembunyikan dosa, tetapi tempat anugerah Allah bekerja melalui saudara-saudara seiman. Disinilah sarana anugerah menjadi penting. Allah tidak menyuruh umatnya masuk ke dalam medan perang dengan perlengkapan buatan sendiri. Ia memberi firman, doa, persekutuan, gereja, sakramen, dan disiplin rohani untuk meneguhkan iman. Orang percaya yang mengabaikan firman, menjauh dari persekutuan, berhenti berdoa, dan menolak teguran, itu seperti sedang masuk ke medan perang tanpa perlengkapan. Itu bukan keberanian, itu kelalaian rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa oleh Kristus, iblis telah dikalahkan. Karena itu, anak-anak Allah tidak perlu hidup sebagai budak ketakutan dan budak dosa. Kita bukan milik iblis, kita milik Kristus. Berdirilah teguh di dalam kebenaran. Percayalah kepada Injil Allah. Kenakan perlengkapan kasih karunia. Hiduplah dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan lawanlah itu. Di dalam Kristus, kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan yang telah kembali mengingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami, dan Engkau menyertai kami juga dalam pertempuran rohani. Biarlah Tuhan, kami dapat terus dicelikkan mata hati kami, agar kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, semua kebaikan, untuk semua kemurahan Tuhan yang diberikan kepada setiap kami. Bapa yang baik, kini kami kembali memohonkan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.